Kenapa? Orang-orang berkerumun di situ. Mereka minta tolong sama tim kita untuk menolong seseorang yang ada di sebuah kali. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa bapaknya? Kenapa ini? Orang laki-laki yang tenggelam itu sengaja dia menenggelamkan dirinya. Ya Allah. Gak bisa tuh, itu nyembur. Aduh, nyembur. Nyembur. Tahu banget. Tim berusaha untuk nolongin, tim berusaha untuk ngebujuk dia sampai digeret tangannya. Tetap nggak mau di situ. Ayo Pak. Ayo Pak. Akhirnya terpaksa, ya. Kita cengkram tangannya, kita paksa dia mau naik ke atas di situ. Ayo Pak. Kita tolongin dia, buru-buru kita angkat dia di situ, dan waktu kita angkat dia nangis di situ. Hah? Loh, kenapa Bapak ini? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Saya sering lihat Bapak ini mondar mandir di sini, kasihan dia. Tolongin, Pak, tolongin. Pak, kenapa? Bapak kenapa ini? Bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa ini, Pak? Bapak kenapa ini, Pak? Ayo coba diangkat dulu. Coba pikirin dulu deh. Ayo diangkat dulu. Yuk, Albar diangkat dulu, Pak. Dia nangis di situ, dia stres, kelihatan banget ini mukanya pucat. Dia nggak mau ngeliat kita semuanya, dia nggak peduli sama kita semuanya. Dia cuma nangis, dia terus memanggil istri sama anaknya. Dia terus berusaha untuk menyalahkan dirinya. Pak, tolong Pak, dia tuh sering bolak-balik di sini, saya liatin Pak, kasihan Pak, dia sebatang kara kayaknya Pak, tolongin dia Pak. Bapak kenapa, Pak? Kenapa Bapak? Bapak tadi sengaja, jadi bapaknya sengaja tadi nyebur ke sana. Iya. Kenapa Bapak, ada masalah apa ini? Dia bilang dia menyesal, dia udah nyakitin anak dan istrinya. Dia tolongin saya, saya berhati, saya ada gunanya lagi. Sadar Pak, sadar. Itu Pak, sadar Pak. Biar saya mati aja. Dia nggak mau katanya, dia malu. Dia merasa bersalah, akhirnya dia lari meninggalkan kita semua. Jangan. Bapak. Pak. Pak udah, Pak. Pak istighfar Pak, pelan-pelan. Pak, istighfar, Pak. Pak istighfar Pak, Bapak nggak boleh kayak bunuh gitu. dosa, Pak. Pak, dosa, jangan. Pak. Pak, dan menyelesaikan masalah, Pak. Bapak nanti dilaknat sama Allah, nggak boleh, Pak. Pak, Mendingan kita Pak, udah jangan, Pak. Bapak istighfar dulu. Bapak tenangin diri dulu. Pak. Ya, kita bicarain dulu baik-baik ya, Pak. Ya Allah. Ayo, Pak. Kita bantuin di situ, kita tolong di situ. Kita kasih pengertian. Ini semua udah rencana Allah, Pak. Kenapa, Bapak? Kenapa nggak ada gunanya? Apanya nggak ada gunanya? Kenapa? Anak istri Bapak kenapa? Kenapa Pak? Kalau Bapak punya masalah sama istri sama anak, diselesaikan baik-baik. Bapak minta maaf sama mereka. Nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin, Bang. Bapak harus bisa. Besar. Salah saya terlalu besar, terlalu banyak. Ya coba pelan-pelan Bapak cerita sama kita. Apa masalah yang terbesar itu apa? Dulu kami bahagia di tetangga. Dari dulu kami nggak punya apa-apa. Iya. Setelah saya jaya, itu dimulainya dari situ. Saya lupa semuanya. 10 tahun yang lalu dia kerja di perusahaan. Ya. Kehidupannya mewah, ekonominya membaik, anak dan istrinya juga serba kecukupan.
Dia sayang sama anak dan istrinya, tapi ternyata dia kecantol sama perempuan lain. Bapak udah coba untuk Bapak tenang dulu, Pak. Ini Bapak namanya Bapak siapa? Kita belum kenalan, Pak. Bapak dengan Bapak siapa? Pak? dia kepincut sama perempuan lain. Akhirnya Pak Iwan ini lebih memilih perempuan lain itu, meninggalkan anak dan istrinya, meninggalkan seorang orang yang dicintai dia dan orang-orang yang mencintai dia. Coba Bapak udah pernah coba nyari mereka? Udah pernah coba nyari? Rumah yang Bapak dulu tempatin, Bapak udah datang ke sana? Saya pernah saya tidak berani, cuma lihat dari jauh aja. Akhirnya dia merasa bersalah di situ. Katanya dia pernah balik ke rumahnya, melihat kondisi istri dan anaknya, tapi dia malu. Dia nggak mau ngomong apa-apa sama anak dan istrinya. Dia cuma lihat rumahnya sepi katanya. Oke, sekarang Bapak ganti baju dulu, ya Bapak makan dulu. Rumah Bapak di mana? Bapak tinggal di mana sekarang? Bapak tinggal di mana? Daerah Bekasi. Bapak mau kita antar pulang dulu, bapaknya siap-siap dulu, apa gimana? Ya. Iya, mau pulang dulu. Ya. Nah akhirnya tim memutuskan untuk bantuin dia. Kita semua kasihan di situ. Kita ngeliat kondisi Pak Iwan yang tidak tega seperti itu, frustasi, stres. Akhirnya tim memutuskan kita bantu Pak Iwan dulu. Ya ini kejadian yang nggak terduga sama sekali. Ya udah, kalau begitu kita langsung aja ya, kita bantuin dia ya. Oke. Yuk kita bantuin dia. Kita tanya dulu di mana rumahnya. Gue, Felix sama Pak Iwan akhirnya menuju ke rumah istri dan anaknya yang pernah tinggal di sana. Jadi ini rumah dulu Bapak tinggal sama istri sama anak Bapak? Iya. 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 Di mana Pak rumahnya? Saya Bapak kasih tahu. Cat hijau. Yang ada puing-puing itu. Gue sama Feli kaget di situ. Dan Pak Iwan pun kaget, kok rumahnya seperti habis terbakar. Hah? Loh, memang rumahnya kebakaran? Hah? Pak, udah Pak, ayo. Emang kadang-kadang ya kesalahan yang pernah kita lakukan itu berat, Pak. Berat untuk kita minta maaf, berat untuk perbaikinya yang berat. Tapi bagaimanapun juga Bapak harus berusaha, mencoba. Ya. Yang mana rumahnya? Hah? Ini Pak. Ini. Nah, ini sekarang rumahnya mau dibangun ini. Iya. Hah? Mana mereka, Mas? Dibangun sekarang rumahnya ini. Coba aja mau kita tanya. Ini bekas seperti kebakaran ini. Dong pas Bapak Ini datang waktu kesini kondisi rumahnya gimana Pak? Ini kayak bekas kebakaran ini, Pak. Ini bener ini. Pas Bapak Dan di situ ada tukang yang lagi bangun rumah itu. Bener nggak ini rumahnya Pak Iwan? tanya Pak. Pak, permisi Pak, numpang nanya Pak. Bisa bicara sebentar ke sini Pak? Iya. Pak siapa namanya Pak? Bapak tukang di sini? Iya. Mau tanya Pak, ini rumah ini yang punya ini Pak. Istri Bapak nama siapa namanya ke sini Pak? Istri Bapak siapa namanya Pak? Istri Bapak siapa namanya? Puspa. Siapa, Pak? Ini Ibu Puspa, Pak. Bukan, Pak. Rumah Retno. Retno. Oh, Retno. Kebakar, ya. Kebakar Hah? baru direnov lagi. Jadi benar dulu rumahnya Ibu Puspa kebakar? Iya. Astagfirullahaladzim. Ibu Puspanya kemana? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Oh tapi sekarang maksudnya jadi milik Bu Retno gitu? Ya, Bu Retno. Oh. Dibeli Bu Retno berarti? Kurang tahu juga. Bu Retnonya ada Pak? Di samping.
Di samping sebelah mana? Di mana, Pak? Ya, iya Pak. Jadi kebakar, Bapak tahu rumahnya dulu kebakar. Nah, nggak lama kemudian keluarlah seorang ibu-ibu di situ dan ketika ngelihat Pak Iwan. Ini gimana? Udah lama ya? ini, Udah lama udah direnovasi juga ya? Tadi bilang Ini Pak Iwan ya? iya Ibu. Ngapain ke sini? Dia langsung manggil nama Pak Iwan. Dia langsung kenal sama Pak Iwan dan di situ ibu-ibu ini marah. Bapak nih tega ya tinggalin anak bini Bapak. Maaf ini ibu siapa? Ini saya tetangganya. Anaknya sama bininya sengsara. Waktu rumahnya kebakaran, itu anak sama bininya sama Astagfirullahaladzim, Mbak. sampai Hampir meninggal? nggak tahu cuma tiba-tiba aja orang ada ribut, api gitu. Bapak lihat di dalam, ditarikin. Ada orang narikin dari dalam. Ini kalau bilang berarti kondisinya udah kena dong. Pak, iya. Udah kena dong dia, kena kebakar juga. Saya nggak tahu persis karena dihubung orang ditarik Langsung dibawa, ditolongin ya? Ya Allah. Iya katanya bapaknya tuh lagi sedang enak-enaknya nggak pernah mikirin anak sama bininya. Sampai anaknya sungsang sumbel sama emaknya cari duit buat makan, buat sekolah. Ya Bu, Bapak ini sekarang udah menyesal Bu. Dia bilang dia menyesal. Nyesel tapi udah susah nyesel lagi enak-enak mana. Bu Ratna cerita bahwa istrinya Pak Iwan ini yang namanya Puspa. Ibu Puspa ini tadinya berusaha untuk menyelamatkan cincin pernikahan mereka. Berusaha untuk meninggalkan mas kawin mereka yang selama itu mereka menikah. Tapi ternyata dilalap api. Ya Bu, Pak Iwan ini udah menyesal Ibu. Dia pengen minta maaf sama istri sama anaknya. Makanya dia datang ke sini lagi Bu. Ya, tapi saya nggak tahu kemana. Saya cuma dengar kalau dia bekerja di pabrik itu aja. Coba aja nanti bapak cari. di Pabrik apa tapi Bu? Ya, itu mungkin ada tetangga yang lain yang tahu. Saya cuma itu aja tahunya. Kasihan bapaknya Ini istrinya. kebakarannya kapan sih Bu? Kira-kira 3 tahun yang lalu. Dia nggak mau merepotkan orang lain, makanya dia pergi dari rumah ini dan kemudian yang saya tahu, yang saya dengar dia ini kerja di sebuah pabrik yang ada di Pulau Gadung. Mudah-mudahan ketemu ya Pak ya. Ya Bu ya, kita pamit dulu Bu ya. Ya makasih. Makasih Ibu. Permisi. Ya Pak, Bapak kan udah janji sama kita. Ya kan Bapak mau bertobat, Bapak mau minta maaf. Ayo ini baru pertama kali pencarian. Bapak udah pesimis seperti itu. Ya Pak. Ya udah, ayo Bapak semangat terus. Bapak Ya mau Pak ya, kemana? Bapak mau kemana Pak? Hah? Hah? Kan sendiri aja. Saya sangat berdosa sekali, Mas. Membesarkan istri sama anak saya. Seandainya saya ketemu sama mereka, apa mereka mau? Bapak saya menerima saya yang tidak ada kosa kayak gini, Mas. Kita coba cari Pak. Apapun hasilnya nanti serahkan sama Allah. Ya, Bapak yang kuat Pak, Bapak semangat. Insya Allah kan niat Bapak baik. Yang penting Bapak lega, Bapak bisa ketemu sama mereka. Bisa ngeliat gimana keadaan istri Bapak sekarang sama anak Bapak. Ya Pak ya? Salam Pak. Ya Pak? Kuat Pak ya? Tunjukin sama mereka bahwa Bapak benar terus mau bantu. Bapak benar terus mau mencari mereka. Baik istighfar gitu Pak. Kita lanjut lagi Pak ya. Ya insya Allah ya bismillah. Setelah kita tanya sama warga, tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, akhirnya kita menemukan
sebuah pabrik yang ada di Pulau Gadung. Coba sini Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, permisi Pak. Iya, maaf ini pabrik Pak di sini. Iya. Iya, bisa kita ini Pak ketemu sama karyawannya nggak? Salah satu karyawannya. Namanya Ibu Puspa ya. Bisa nggak Pak? Saya nggak bisa, Pak. Emang kenapa Pak? Soalnya untuk di sini. Oh tuh. Oh orang asing nggak boleh masuk ya? Bapak kenal sama namanya Ibu Puspa nggak Pak? Pak. Ibu Puspa, Puspa namanya. Puspa atau coba ada fotonya Pak? Kita tunjukin fotonya. Pak Satpam itu bilang. Iya nih. Pak. Nih. Ini waktu masih dulu sih Pak. Ya, ini ya. Ini ya namanya Ibu Puspa ini Pak. Pak. Tapi saya nggak tahu sekarang. Oh nggak kenal ini? Ya. Emang Ibu Puspa nggak kerja di sini? Yang dulu kerja Oh, di sini. oh dulu kerja di sini. Tapi sekarang kita nggak tahu. Gak sabar di situ Pak Iwan. Pak Iwan tetap ngeyel pengen masuk ke dalam di situ. Nah pas kita mau masuk ke dalam tiba-tiba. Bapak dia yang nanyain kalau Nggak manajer bisa, di Pak. dalam Nggak, Pak. Pak. Pak, Bapak aja yang tanyain tolong Pak. Kita nggak bisa masuk, Pak. Kayaknya. Emang kita nggak boleh Pak? Atau nggak usah baik kamera deh Pak? Saya aja sama Bapak ini bisa nggak? Iya, Pak. Hah? Boleh nggak Pak? Aduh, Pak. Nggak bisa. Ini siapa? Apanya? Linda. Apanya Pak Iwan? Tanya Om Iwan. Oh tangannya Pak Iwan. Oh gitu, kerja di sini Mbaknya? Kerja. Loh berarti Terus kalau gitu istri saya mana istri saya? itu sama anaknya ada di sini? Dulu Tante Puspa pernah kerja di sini. Iya. Cuma kan ada masalah, Kenapa? ada masalah sedikit. Masalah apa? Masalah saya suka main sama Tante Puspa. Oh suka sama Ibu Puspa. Makanya Ibu Puspa akhirnya nekat untuk keluar dari pabrik ini. Padahal manajernya suka sama Ibu Puspa, ngajakin nikah Ibu Puspa, tapi Ibu Puspanya nggak mau. Karena apa? Karena dia menunggu Bapak. Setahu saya Tante Puspa itu sekarang jualan kayak Apa? Jualan peyek? Iya. Enggak mungkin jualan peyek. Dulu sih ya, sekarang nggak tahu. Soalnya katanya sih orang-orang pernah lihat jualan keliling gitu. Di mana? Di mana? Di mana? Kan nongkrong sekarang di terminal Kranji. Kaget di situ Pak Iwan. Istrinya sekarang seorang penjual peyek keliling. Linda bilang, iya Pak. Saya juga kasihan, tapi gimana lagi? Terminal, nongkrong terminal jual peyek. Iya. Astagfirullahaladzim Pak. Udah setahun yang lalu sih, kalau sekarang nggak tahu ya. Tahun yang lalu. Keadaannya Ini- gimana Mbak? Om Ah. kerja di sini. Kalau baik sih. Baik, anaknya gimana anaknya? Si Kaira? Iya, suka kesini nengokin. Suka nengokin? Kalau tempat tinggalnya Mbak tahu nggak selama dia kerja di sini? Ya, soalnya udah setahun yang lalu sih. Astagfirullahaladzim. Mas, kalau kita ke sana gimana, Mas? Kita cari terminal Kranji kalau gitu. Iya, iya, Mas. Ayo, Mas. Iya Pak, kalau gitu Pak ya. Makasih banyak Pak ya. Ya ini sekarang kita lagi menuju ke tempat Kranji ya, daerah Kranji katanya istrinya Bapak jualan peyek di situ. Ya. Dan biasa tempat nongkrong ya di terminal-terminal katanya. Ini ada Loh, itu Puspa tuh. Hah? Itu Puspa, Mas. yang mana? Puspa itu. Itu Puspa istri Bapak. Hah? Pas kita mencari keberadaannya Ibu Puspa, tiba-tiba Puspa, Pak, jangan Pak, Bapak apa-apaan ini? Bapak apa-apaan ini? Bapak apa-apaan ini? Kenapa ya Pak? Sabar dulu dong. Sabar dulu dong. Iya. Udah, iya tenang dulu dong, kita beresin. Albar, beresin. Udah jangan ganggu, udah diberesin sama tim saya, udah. Udah beresin, udah. Bang, ajak sana, Bang, ajak sana, udah. Sakit-sakit kan? Cuma sebentar. Ini Ibu Puspa, Ibu Puspa. Bukan. Oh, Puspanya kemana, Bukan. Bu? Coba aja Bapak cari ke rumahnya. Di mana, Bu? Di mana? Pinggiran kali. Enggak. Dan ternyata perempuan itu adalah temannya Ibu Puspa juga. Dia jualan peyek, sama-sama jualan peyek. Mereka pernah jualan bareng katanya. Dan ternyata Ibu Puspa sudah nggak tinggal di situ lagi. Nah terakhir ketemu di mana? Coba aja Pak cari ke Duren Sawit. Oh di situ Ibu ya? Iya. Terakhir Ibu ketemu di sana? Iya. Yaudah Pak, coba ke sana aja langsung Ibu ya. Ibu ini makanannya Ibu. Iya, tadi udah saya bayar Ibu utangnya. Ya, Iya. ya Ibu ya nanti udah. Yuk langsung aja.
Akhirnya tim menuju ke daerah Durensawit. Di situ ada proyek bangun tol di sana. Terus gimana ini Mas? Kita harus nyari kemana lagi nih Mas? Katanya ke BKT. Di mana itu Mas? Saya nggak ngerti. Ya, tadi saya pikir tuh istri bapak udah ketemu, ternyata bukan. Iya, saya pikir juga itu istri saya. Ternyata Puspa di mana ya? Saya merasa berdosa sekali sama mereka. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tim coba tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, bener nggak di sini ada yang namanya Ibu Puspa? Foto semua disebarkan di daerah Durensawit, tapi ternyata Pak, nanti kita tanya-tanya di sana Pak. Itu ada orang-orang proyek itu, kita tanya deh. Mungkin jual bayar di samping-samping situ kan bisa jadi Pak. Pokoknya. iya ini semua udah digusur Pak, rumah-rumah di sini. Gimana? Rumah-rumah Nggak ada rumah di sini. udah digusur, dibuat proyek tol ini. Tolong tanyain dong Mas, tanyain. Pak, Iya Pak. Bang nanya Pak. Ini dulu di sini ada rumah-rumah Pak ya, sepanjang jalan ini? Ini udah dibebasin semua berarti? Udah digusur berarti ini? Waduh, kemana Pak ya? Rumah susun? Rumah susun mana Pak? Rumah susun mana? Bilang ke sini. Oh ya udah. Ya makasih Pak ya, nanti kita tanya-tanya dari sana Pak. Ya makasih Pak ya. Lanjut Pak. Akhirnya tim coba cari alamatnya, ya coba berusaha untuk konfirmasi ke masyarakat sekitar, kenal nggak sama Ibu Puspa. Ya ditunjukin fotonya sampai akhirnya. Ya ini kita lagi menyelusurin Pak ya, lagi nyari di mana keberadaan orang-orang yang di bantaran itu kemudian dipindahkan, digusur karena buat jalan tol dan lain sebagainya itu. Ini kita lagi nyari di sini sekarang. Kenapa Bang? Tadi pas dari pabrik, pas kita ke pabrik tadi gue langsung coba cari informasi sama orang-orang pabrik sana. Yang katanya rumah susun kan? Rumah susun terus? Bukan rumah susun. Oh, bukan. Alhamdulillah gue dapat informasi dari orang pabrik itu kalau Ibu Puspa itu tinggal di kontrakan. Di mana alamatnya Mas? Alamatnya Ya, ini kan proyek tol kan di sini. Proyek tol dekat-dekat situ. Berarti dari sini juga berarti kontrakan. Kontrakan ini alamatnya udah ada. Kita langsung sana aja. Ini alamatnya ya. Dapat informasi dari Albert dan tim, akhirnya kita menuju ke tempat kontrakannya Ibu Puspa. Oke, kalau gitu yuk Pak Arya kita jalan Pak, langsung Pak ke Jalan Rambutan Pak. Pak, permisi Pak. Numpang nanya Pak, Bapak kenal Ibu Puspa Pak? Oh, dia kan di atas. Ibu Puspa, yang jual paynya itu? Iya. Ada di atas nih? Oh iya, makasih Pak ya. Buru-buru Pak Iwan ini nggak sabar, dia langsung naik ke atas, kemudian dia tanya sama orang di sana. Ya Pak, maaf, Bapak kenal Ibu Puspa Pak, ini fotonya Pak. Coba Bapak lihat dulu deh. Iya, coba inget-inget Pak soalnya. Bapak udah lama tinggal di sini? Udah? Saya sudah lama Pak tinggal di sini. Iya. Bahkan saya memang asli orang sini. Iya. Gitu. Benar Mas, Ibu Puspa pernah tinggal di sini sama anaknya Mas. Saya ingat betul foto ini, saya ingat mukanya Mas. Dan dia itu dengar-dengar dari tetangga saya juga bahwa dia itu nggak sanggup bayar kontrakan. Nah, terus diusir Pak? Diusir dan diusirnya itu dengar-dengar dia tuh pergi terus mau dinikahin sama Mas Didin. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Dia itu istri saya, sayang sama saya Pak. Nggak mungkin dia dinikahin sama orang, nikah sama orang. Nggak mungkin Pak. Bapak jangan bohong sama saya. Maksudnya berarti sebagai gantinya adalah dia harus nikah sama pemilik kontrakan. Ya nggak adil ini. Memang itu kejadiannya Pak, saya kan tetangganya. Bapak bohong sama saya. Pak. Bapak nggak bohong ini jadi Pak? Nggak bohong Pak, itu beneran ini Pak. Gitu karena memang saya tetangganya udah lama dengan bertetangga dengan Mas Didinnya sekarang gimana Pak? Oh saya juga nggak jelas. Oke, sebentar. Saya lihat Mas. Coba. Pak. Pak sabar dulu Pak. Ini kan informasinya. Bos, Harus kita buktiin semuanya. untuk apa semua ini saya cari? Ternyata dia mau nikah lagi sama orang. Hidup saya sudah berakhir, Mas.
Dia nggak bisa menerima kenyataan ini. Dia khawatir Ibu Puspa atau istrinya ini nikah sama seorang laki-laki namanya Didin. Dia nangis di tangga di situ. Dia nggak bisa disalahkan istri Bapak. Kan mungkin selama ini dia nyariin Bapak dan nunggu Bapak selama 10 tahun nggak datang-datang. Ya mungkin ada laki-laki yang suka dan pengen ngajak nikah, itu kan wajar, Pak. Ya kan, Pak? Bapak juga nggak boleh marah seperti itu. Nggak ada artinya lagi, Mas. Nggak ada artinya lagi. Saya cari ini semua, Mas. Nggak ada artinya. Gue bilang sama Pak Iwan, Pak, sabar. Informasi yang kita dapat belum tentu benar. Kita harus buktikan, kita harus tanya langsung sama Pak Didin. Bener nggak menikah sama Ibu Puspa, bener nggak? Bapak sabar dulu, Pak. Ini kan kita buktiin dulu kebenarannya benar atau tidak. Udah Dan dapat informasi barusan. Barusan gue turun ada yang ibu-ibu ngasih tahu alamatnya Mas Didin. Oh, lu sempat tanya sama dia? Sempat tanya. Mas Didin? Yang ibu yang tadi itu pakai daster itu? Ibu yang tadi. Ini Mas Didin yang punya kontrakan loh. Kata ibu tuh Mas Didin. Gimana tinggalnya? Dari Mas Didin ya. Mas Didin nggak jauh di sini tinggal. Oh ya udah, Pak. Ini Pak kita ke sana aja, Pak. Mas, untuk apa ke sana, Mas? Percuma, Mas. Dia udah jadi milik orang lain. Untuk apaan saya cari? Untuk apa, Mas? Itu kan baru informasi, Pak. Tapi kan udah jadi milik orang lain, Mas. Untuk apa? Selama ini saya cari-cari kalau udah sama orang lain. Untuk Iya, apa? Pak. Bapak. Nggak usah, Mas. Nggak usah dicari. Nggak usah. Biarin aja. Pak, kita kan belum ngebuktiin dulu. Kita buktiin dulu. Bener atau tidak. Kalau emang bener ya sudah. Tujuan Bapak cuma minta maaf, udah selesai. Tapi kalau belum kan masih ada kesempatan Bapak untuk bisa kumpul lagi sama keluarga. Kita coba, Pak ya. Kita coba aja, Pak. Ya kalau emang hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ya Bapak harus ikhlas. Nggak usah, Mas. Nggak usah. Percuma saya. Percuma, Mas. Pak, kita sudah melangkah, Pak. Kita sudah melangkah. Awalnya Pak Iwan ini nggak peduli dengan kata-kata gua di situ. Dia bilang dia nggak mau melanjutkan pencarian. Dia malu kalau ternyata istrinya sudah menikah sama Didin. Dia malu. Udah, Mas. Karena memang saya pengen ketemu sama dia, minta maaf sama dia. Ya udah, saya lepaskan ego saya. Saya pengen ketemu sama dia, sama istri saya, sama anak saya. Sudah itu saya mau pergi, nggak tahu kemana terserah. Ayo. Ya udah, penting Bapak ketemu dulu sama mereka, Pak ya. Iya, iya. Ayo. Sampai akhirnya tim kita ngasih kabar. Man, gue udah dapat alamatnya Pak Didin. Pak Didin rumahnya nggak jauh dari sini. Buru-buru di situ kita ke rumahnya Pak Didin dan ternyata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Ini Pak. Ya. Maaf, ini rumahnya Pak Didin. Ya, Ini dengan Pak Didin. Ini Pak Oh, Didin. Ya, saya. Bapak yang mau nikahin istri saya, Pak ya? Pak Iwan marah. Pak Didin merasa juga dipojokkan, marah mereka di situ, ribut di situ. Sampai Pak Didin itu berusaha ngejelasin, saya tidak jadi menikah sama istri kamu. Istri sah. Saya nggak tahu. Kenapa gara-gara kau Saya nggak tahu. Sabar. Saya tidak menikahi dia. Dia pernah dia pernah. Sembarangan. Istri saya nggak apa-apa, istri saya santai. Saya tidak menikahi dia. Pak, tenang dulu, Pak. Bapak jadi nggak jadi nikahin ini, Pak? Bener? Mana Puspa? Pak, biarin dia jelasin dulu. Biarin dia Saya jelasin. nikah sama istri saya yang ini. Saya tahu anaknya di sana kerja. Bapak bohong. Bohong Bapak. Anakmu sebagai pembantu di sana. Di mana, Pak? Anak yang kira itu. Suami mau nikahin istri saya, Puspa. Istrinya Pak Didin di sini dengar kalau suaminya ternyata mau nikahin atau nikahin yang namanya Puspa.
salah paham istrinya di sini, marah-marah di situ. Suami istri ribut di situ. Itu dulu kan Bopo. Bu, udah Bu, mereka nggak jadi nikah. Bu, nggak jadi nikah, Bu. Enggak, Pak. Nggak jadi nikah, benar. Enggak, aku jelasin dulu, Bu. Rencana Aku doang. jelasin dulu. Dengar dulu, Bu. Aku jelasin dulu terang. Nggak jadi nikah, Ibu. Benar nggak, Pak? Anaknya kerja sebagai pembantu dan Gimana? anakmu itu loh. Benar ya, Bapak? Gimana? Awas kalau bohong. Gimana, Pak? Kalau benar gimana? Coba. Di rumahnya temen kantor saya, Bu Lola. Beneran, kok beneran. Beneran Ibu. Udah temennya banyak orang jadi malu. Kita nggak enak ngurusin mereka berantem, akhirnya kita pamit untuk pulang. Gak bisa gimana sih Ibu? Udah, kita pamit Bu ya. Pak, kalau Bapak bohong, saya samperin lagi sini. Boleh, silakan. Udah Pak, makasih Pak ya, maaf Pak ya. Ya, kita pamit untuk pulang melanjutkan pencarian. Ya. Tapi setelah kita coba cari, ya, kita coba cari sana kemari nggak pun dapatkan hasil. Akhirnya keesokan harinya tim coba cari di mana tempat kerja anaknya Pak Iwan yang namanya Keira. Keesokan harinya kita cari tempat kerjanya Keira, nah ketemu alamatnya dan di sana kita ketok pintunya, kita ketemulah sama seorang perempuan. Assalamualaikum. Ya, Ibu, ya. Maaf Ibu, iya apa kabar Ibu? Ya, ya ini mau tanya, Mbak Keira atau Keira kerja di sini nggak Ibu ya? Iya, cuman kalau jam segini belum datang. Ya masih pulang sekolah, bantuin jualan gado-gado. Oh, maksudnya Mbak Keira jual gado-gado juga? Iya, bantuin. Bantuin siapa Ibu? Koben sama Oh, Benon itu siapa? saudaranya. Oh, saudaranya. Apa kenapa Pak Benon? Di mana Ibu Pak Benon ini? Pulang gado-gado terus nggak jauh. Oh, nggak jauh dari sini. Sebelah mana Bu? Belakang sekolahan. Belakang sekolahan. Iya. Ngecek ke sana dulu, kalau nggak baru kita Kita balik cek sana lagi ya. Pak ya. Ya, dekat sekolah ya. Jual gado-gado Bu ya. Ya, makasih ya. Ibu makasih ya. Akhirnya Pak Iwan di situ buru-buru nyamperin anaknya, katanya bantuin jual gado-gado. Gak lama kemudian ada sebuah warung gado-gado di situ. Dan waktu kita deketin, klien kita Pak Iwan langsung teriak. Dia lari, dia mau peluk anaknya, tapi ternyata Kira. yakin apa itu Hera? Loh, Kira. Yakin apa itu Hera? Loh, Kira. Ini Bapak. Sebentar, Hera. Di situ Pak Iwan lari dan langsung peluk anaknya. Dia minta maaf sama anaknya. Maafkan ayah, Hera. Maafkan ayah. Ayah semua ini salah ayah. Ayah selama ini ninggalin kamu, ninggalin ibu. Maafkan ayah, Keira, maafkan. Ini Kira kan? Keira ini bapak peluknya, Keira. Kamu ninggalin aku kecil kemana aja? Masa aku belum tahu apa-apa. Sekarang kamu nyari-nyari aku. Pergi kakak. Iya. Pak Iwan sujud meminta, memohon sama anaknya untuk dimaafkan. Tapi Keira nggak bisa, didorong Pak Iwan, dia lari lagi. Untungnya sama Feli pegang di situ. Kira. Keira, ini bapak kamu, Keira. Kira sebentar dulu, Kira ini bapak Ini kamu. bapak kamu, Kira. dia udah lama nyariin kamu, Keira. Oh, dia udah lama mau ketemu sama kamu. Kayak gitu kata dibilang bapak. Biar Keira, dia siap, udah. jelasin, Kira, biar dia jelasin. Apa yang mau dijelasin? Kita kasih penjelasan di situ tapi nggak bisa. Marah Keira ini. Bapak tahu nggak selama ini ibu nungguin bapak.
Bapak tahu nggak selama ini ibu berjuang mati-matian menyelamatkan cincin pernikahan Bapak, menyelamatkan mas kawinnya Bapak, sampai dia kebakar, Pak. Ibu aku, siapa yang ngapain aku? Kamu kemana aja? Emang aku pernah ngerasain kasih sayang seorang ayah? Kemana aja? Kamu bukan bapak aku, mana? Mana? Bapak! Nangis di situ Kaira. Pak Iwan juga nangis, dia minta maaf. Dia salah, dia mengaku salah sama anak dan ibunya, minta maaf dari situ. Bapak minta maaf. Selama ini Bapak telah menyanyikan sama ibu kamu. Bapak benar-benar minta maaf sama kamu. Aku hampir mati sama ibu gara-gara kebakaran. Bapak kemana aja? Emang bapak tahu? Seorang bapak di situ berusaha untuk meyakinkan anaknya. Kau berusaha bantuin Pak Iwan. Kaira, tolong maafkan bapak kamu. Bapak kamu di sini benar-benar menyesal. Kau bilang sama Kaira, kita menemukan bapak kamu. Itu dalam keadaan mau bunuh diri, Kaira. Kaira, tolong Kaira. Dengan penjelasan dari Bapak, dia benar-benar mau minta maaf, dia benar taubat Kaira. Dia udah ngaku semuanya salah. Kita nemuin Pak Iwan ini lagi mau bunuh diri Kaira. Karena dia merasa bersalah. Ya kenapa gak aja? Dia nyesel. Dia aja lebih milih sama cewek lain daripada sama keluarganya sendiri. Selalu deh Kaira, sekarang dia nyesel, makanya dia nyari kamu. Dia nyari kamu sama ibu kamu. Lihat tuh Kaira, dia benar-benar tulus mau minta maaf. Kasih kesempatan ya, Kaira, tolong kasih kesempatan. Ibu mana, Kaira? Mau ngapain nanya ibu? Kamu mau tahu ibu di mana? Ayo, ayo ikut. Diajak di situ Pak Iwan, ditarik Pak Iwan di situ sama Kaira. Ibu mana? Ibu mana? Ibu mana? Lihat, nih ibu. Gara-gara lo, ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ ternyata ada kuburan, ya, sebuah kuburan di situ, dan Kaira di situ bilang, ini ibu Pak, ini ibu. Kamu tahu gak? Ibu nunggu 10 tahun. Kamu kemana? Pernah gak sih kamu ngerasain ibu kebakaran sama aku? Kamu tahu gak? Ini semua, ya, hidup mati seseorang itu Allah yang atur, Kaira. Ya, bukan karena ayah, Kaira. Tapi dia ninggalin aku sama ibu sama 10 tahun. Ibu bela-belain ngambil cincin di rumah yang kebakaran. Cuma buat nungguin lu doang. Dia berharap lu balik. Tapi mana? Lu balik telat. Kaira, ini Bapak udah menyesal, Kaira. Dia sudah menyalahkan dirinya, dia bertahun-tahun dia menyalahkan dirinya. Dia selama ini berusaha untuk mencari kamu, Kaira, sama ibu. Tapi aku gak butuh. Aku udah bahagia. Saat ini Kaira belum bisa menerima Bapak, tapi Bapak harus terus bujuk dia, Pak, ya. Mudah-mudahan dia berubah pikiran, mudah-mudahan nanti dia bisa menerima Bapak, Pak. Aku terima semua ini untuk menebus kesalahan saya, menebus dosa saya sama anak dan istri saya.
Dia ikhlas, ikhlas. Maafin saya hanya kepadamu. Saya sama ibu, saya Walaupun berat untuk menerima ini semuanya, tapi sekali lagi ini yang terbaik menurut Allah. Mungkin menurut Pak Iwan ini bukan yang terbaik. Ini mungkin menurut Pak Iwan ada suatu bencana. Tapi yakinlah Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Ya, kesedihan, kebahagiaan, kekecewaan, itu semua Allah sudah gariskan ya sebelum kita dilahirkan. Karena itu yakinlah ya, dekatkan diri kita sama Allah. Minta sama Allah yang terbaik. Ya, menurut Allah bukan menurut kita. Insya Allah kalau terbaik menurut kita, walaupun itu menyakitkan, tapi kita harus yakin ya, itu nanti akan buat kita bahagia, tidak hanya dunia, tapi bahagia di akhirat dan juga dunia. Assalamualaikum.